Ini kayak Ivana dapat bocoran soal TOEFL nih dok. Oke, kok bisa bener semua gitu? Padahal dia nggak pernah les ya dok ya? Nggak pernah. Itu parah banget dok. Iya, katanya dia hanya membaca. Kalau kira-kira jawaban yang aneh berarti itu salah. Oh gitu, anehnya kan beda dok versi orang. Jadi di kepala sendiri ya versi, wah ini aneh nih, bukan ini jawabannya. Iya. Pasien. Oke, interview itu. Salah satunya yaitu dengan shadowing. Apa tuh dok, shadowing dok? Nah, shadowing itu adalah Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Aye di program Cincai, Cincong Cama Aye. Bersama saya sudah ada 2 dokter orang tua dari Ivana. Salah satu murid dari Bimbel Bertapa yang berhasil masuk di Fakultas Kedokteran KKI UI dan ini terkenal sulit sekali ya. Oke, terima kasih ya dok sudah berkenan hadir di podcast ini. Saya coba kenalkan dulu. Ini ayahnya Ivana, dedinya Ivana, namanya Dr. Lesmana Sahrir, SPA MKes, dan ibunya Dr. Sani, SPPD. Nah beliau memang backgroundnya adalah di klinis, di kesehatan dokter. Dan masih aktif ya dok sampai saat ini dok ya? masih aktif. Oke, dinasnya di Medan ya dok ya? Domisili Medan ya semuanya? Iya. Oke, jadi di momen ini dok, Ahmad tuh pengen menyampaikan atau bertanya lah seputar perjalanan Ivana nih sampai berhasil masuk FK KKUI dan itu kan nggak gampang kan dok ya. Ini mungkin siapa yang mau cerita dulu dok? Pertama kali dok, Ivana background SMA-nya dari mana? Kemudian di sekolah belajar apa aja dan seterusnya siapa nih dok? Siapa dulu dok? Dokter Sani dulu kali ya? Iya. Dokter Sani yang tahu perkembangan rapot dan lain-lain. Oke, silakan dok. Ya, jadi si Ivana ini kami sekolahkan ke sekolah internasional, namanya Sampurna Academy. Sampurna Academy di Medan. Di Medan. Jadi kurikulumnya memang internasional semua. Oke. Kemudian dia juga ambil yang terakhir ini kelas 11-12 mereka ada pilihan A level atau IB diploma. IBDP. Jadi si Ivana pilih IBDP, diploma. Nah, kemudian tapi dari awal memang kami rencanakan dia akan masuk kedokteran di Universitas Indonesia. Dari awal tuh, dari kelas berapa dok? Dari sejak saya melihat bakatnya itu sejak mulai masuk SMP SMA gitu saya udah lihat anak ini rajin membaca. Oh, hafalan kuat. Dia pintar. Ngerti. Oh ini bisa karena di kedokteran kan banyak hafalan. Jelas dok. Banyak baca. Pasti dan dok. Dia sangat suka membaca. Jadi kami lihat ini kamu ke kedokteran saja. Nah, di Indonesia kalau mau masuk ke dokter, kalau mau jadi dokter itu kedokterannya di universitas dalam negeri. Emang. Kalau di luar negeri susah. Emang. Nah jadi target kami UI. Oh. Gitu. Jadi target dari awal udah targetnya UI. Oke, ngerti. Kemudian terakhir ini mau kami leskan dia di Ganesha kelas 12 itu. Kelas 12 tuh. Jadi lesnya pas kelas 12. Ya, semester 1 ya dok ya? Iya, udah langsung masuk di GO. Ngambil kelas yang paling mahal dok? Paling mahal. Oke. Jadi kelasnya dikit gitu dok ya? Kelasnya dikit, kemudian yang VIP. Oh, VIP. Yang ada jaminan uang kembali. Oke, luar biasa. Terus dok. Karena kami sibuk, kami bilang tolong diawasi anak kami ya. Kami nggak tahu loh tanggal pendaftarannya kapan, ini gimana. Kami kurang tahu, nanti tolong agak diawasin gitu kan. Karena kan kami agak sibuk sebagai dokter kan. Betul. Tiba-tiba setelah waktu mau ujian UTBK. Nah ini rupanya dia jangankan ujian, didaftarkan saja tidak. Iya oke. Berarti gitu. Kelewatan. Baik. Jadi kami panik. Jadi itulah saya langsung searching. Tiap hari saya cari di internet mana kira-kira bimbel yang cocok untuk anak saya. Baik. Sempat masuk dulu juga ada ke satu bimbel. Oke. Terus saya lihat waduh ini gak terkejar. Karena kan kurikulum IB diploma sama yang diujikan sama SIMAK KKI yang beda jauh. Oh jauh banget ya dok ya? Satu ini. Jadi saya pikir waduh ini bahaya nih. Kemudian saya searching lagi. Nah sangat beruntung ketemu ada Bimbel Bertapa. Oke. Jadi kita sempat chatting sama admin. Terus diarahkan ke nanti saya arahkan langsung ke Ahmad ya. Oh. Gitu. Pagi ya, janji ya, jam berapa gitu. Baik. Itu jadi ceritanya dok ya, sampai nemuin Bimbel Bertapa. Nah, kan dokter Lesmana kan dokter Sani bilang kritis nih, nggak gampang percaya nih. Kalau dari dokter Lesmana kenapa kok bisa langsung klop gitu dengan Bimbel Bertapa dok? Ya,
Jadi pada saat sesudah janjian dengan Kak Ahmad, Oke, ya, dokter datang nih dari Medan nih. ya awalnya kan secara online ya. Online, Zoom. Zoom Iya, ya, betul. bicara dengan kami sebagai orang tua. Betul. Ya. Kami juga masih belum begitu Percaya, yakin ya, yakin. karena untuk bimbingannya saya dengar dari istri saya itu cukup mahal juga ya. Emang karantina emang mahal, Dok. terus Dok. Jadi Ivana juga harus karantina di Bener, sini selama cukup lama ya 2 bulan. 2 Ivana bulan, itu selalu sama kami dari kecil. Ya. Benar-benar. Ini baru dilepas sekarang ini berarti, Dok? Nah itu iya baru dilepas. Oke, lanjut. Jadi kami mengkhususkan waktu untuk datang ke Jakarta. Oke, lanjut, Dok. Ya beruntung kami langsung bertemu dengan Kak Kak Ahmad, Ahmad, oke. dengan tim-timnya Oke. ya kami dijelaskan apa Bersama yang, Ivana ya, Dok ya, ketika itu, Dok bersama ya? Ivana juga Oke. ya dijelaskan apa yang akan diprogramkan betul, untuk betul. Ivana, dan setelah ketemu langsung kami merasa ada klop gitu loh. Oh, oke. Dan saya merasa, nah ini saya bisa mempercayakan Ivana untuk mengikuti program yang disusun oleh Kak Ahmad. Oh, I see. Oke. Kalau dari Dokter Sani nih, Ivana kan mengikuti program di karantina 2 bulan nih, Dok. Iya. Yang dokter lihat perubahan yang signifikan apa sih, Dok? Perubahannya dia biasanya kan pendiam, dia Pendiam. jarang bergaul gitu kan. Jarang bergaul, oke. Di sini kan dia ada teman-teman seperjuangannya. Oh, pasti, Dok. Teman seperjuangan UI yang mau Betul, semuanya pejuang UI. Gua Betul, bilang gitu betul. Memang, Dok. Nah, disitulah kamu berjuang, belajar dari pagi sampai malam gitu kan. Memang, sampai Dok. ngantuk, dia bilang saya kalau ada waktu saya tidur. Oh, kalau ada waktu saya tidur. Kalau ada waktu luang saya tidur. Iya, katanya benar. Waktunya memang kelihatan capek. Benar. Jadi aku pikir ya ini diajarin dengan sangat bagus, dan ada teman-temannya juga, teman-teman dia banyak teman yang berjuang, jadi dia semangat. Jadi dia baru menghargai, oh rupanya mau masuk UI itu rupanya susah sekali, dan banyak sekali teman-teman saya ini yang semuanya berjuang. Benar. Ada yang sudah lama kali loh, Mami, Betul. katanya Iya, gitu. benar. Ya, jadi waktu masuk itu dia sangat ini saya biasanya ditanya kamu mau di mana, ya terserah, nggak tahu gitu kan. Nah ini sekarang ditanya kamu mau kemana, dia udah tahu saya mau ke UI. Oh, Loh, kenapa? Karena coba Mami ngerti. bayangkan, lihat banyak sekali yang mau masuk itu perjuangannya susah sekali katanya. Dan saya juga susah sekali. Ngerti. Saya juga susah sekali. Jadi ini saya memang harus masuk UI kan. Oh, jadi awalnya Kesannya diarahkan, sekarang dia mandiri. Iya, dia jadi memang benar mau Dari masuk diri UI. sendiri. Oke. Nah, kan sebelum tes SIMAK KKUI, Ivana sempat keterima ya, Dok ya, di UGM ya, Dok ya? UGM Oke. IUP, tes tulisnya, Dok. tes tulis. Ya, maksudnya itu. Ya. Ya, Nah, keterima juga. nah, namun ternyata final hasilnya gagal kan. Itu kemarin kan Ivana cerita bahwa kalau di UGM itu wawancaranya itu dicampur, ada bahasa Indonesianya. Iya benar. Sedangkan Ivana punya kelebihan jauh di atas rata-rata di bahasa Inggris ya, Dok ya, Iya. baik speaking dan lain-lain. Iya. Nah dia agak komplain nih, Dok. Ini kan kelas internasional kan. Kenapa wawancaranya bahasa Indonesia? Aku kalau bahasa Indonesia nggak bisa Kak, katanya gitu. Oke. Nah berbeda dengan yang di UI ya, Dok ya. Iya. Di UI full kan. Full bahasa. Full Inggris. bahasa Inggris. Dan dia happy banget, Dok. Iya. Pas habis tes ditanya lancar, wah enak bahasa Inggris semua. Nah, pas di awal dokter kan mengirimkan Ivana itu, memang Ivana itu punya nilai TOEFL ya, Dok ya. Iya, Di atas rata-rata, sempurna kan, Dok ya? sempurna. Berapa, Dok, waktu itu, Dok? 600 berapa? 677. Dan itu itu- artinya tidak ada yang salah Nah, satu itu pun. dia. Jadi dari awal ini kayak Ivana dapat bocoran soal TOEFL nih, Dok. Oke. Kok bisa bener semua gitu. Padahal dia nggak pernah les ya, Dok ya? Nggak pernah. Pernah. Dan dia nggak tahu TOEFL itu apa. Ya, Kok bisa sih, Dok? Apa yang diujikan dari TOEFL itu dia nggak tahu. Nggak, kok bisa, Dok, gitu? Jadi kan ini persiapan Ah, ah. mau KKI UI ya. Benar. Nah, jadi salah satu syaratnya harus ada nilai TOEFL-nya di atas 550. Betul. Nah, karena Ivana itu nggak pernah ujian TOEFL, nggak tahu itu apa. Jadi kami coba daftarkan ke ujian TOEFL. Betul. Ya, untuk dia tahu Benar. kira-kira itu apa ya. Kalau misalnya nilainya nggak mencukupi, mungkin nanti ada ujian yang kedua. Oh, oke. Tapi begitu keluar hasil nilai skornya itu ya, nilai skor tertinggi dari TOEFL itu 677.
dan keluar nilainya 600 Nah itu dia. Ahmad agak kaget sih dok pas ngeliat, waduh ini kagak ada yang salah. Ternyata nggak pernah les ya dok ya? Gak pernah les bahasa Itu Inggris. gimana ceritanya dok? Kok jadi bisa saya sih tanya, dok? kok bisa kamu tahu apa? Itu parah banget, Dok. Iya, Dok. Katanya dia hanya membaca. Kalau Dia kira-kira banyak baca. jawaban yang aneh berarti itu salah. Oh gitu, anehnya kan beda dok versi orang. Jadi di kepala sendiri ya versi, wah ini aneh nih, bukan ini jawabannya. Ya. Aduh agak shock sih. Oke, terus satu lagi dok, Ivana kan speakingnya cukup banget kan dok. Iya. Itu memang kebentuk gara-gara di sekolahan mungkin dok ya. Dan itu ngebantu banget buat kelas intra ya dok ya. Iya. Bener ya dok ya, bener ya dok. Iya. Dan di sekolahan kan memang dokter kan ngirim Ivana itu lemahnya di pelajaran apa dok kemarin dok? Fisika. Fisika dan matematika. matematika. Nah, karena dia ambilnya beda. Oh. Jadi di IB diploma dia ambil matematikanya yang ke arah statistik gitu. Dia boleh pilih yang Sebenarnya boleh biasa. pilih tuh, oke. Jadi dia pilih yang itu. Dan fisika dia tidak milih gitu. Tidak pilih pelajaran. Jadi ngeblank sama sekali. Blank, Tapi ya. untuk biologi dan kimia dapat kan dok di sana dok? Dapat. Pantesan Bagus basicnya dia. oke dia dok. Iya, itu Makanya bagus dapat dia. ya. Oke. Terus kalau dari perjalanan ini dok, kan setelah dinyatakan lulus tes tulis di SIMAK KKUI, dapatlah kiriman WA ya dok ya? Atau email ya dok? WA atau email? WA. Ivana berhasil lulus tes tulis dan berhak untuk melanjutkan ke wawancara nih dok. Nah dokter mempersiapkannya gimana dok? Wawancara SIMAK KKUI itu terkenal sulit banget nih dok. Mulai dari dokter Lesmana dulu, silakan dok. Oh ya, begitu setelah mendapat bimbingan dari Kak Ahmad, Oke. dia berhasil lulus. Oke. Ya, maka selanjutnya untuk wawancara kami mulai mempelajari kira-kira apa yang diujikan pada saat wawancara. Kita mulai search ya, mulai cari-cari Data. data ya. Ternyata itu MMI ya. Oke. Mini multiple interview. Oke. Ya. Nah, dan di situ sepertinya calon mahasiswa akan disaring bagaimana mereka mendapatkan calon mahasiswa yang mudah-mudahan dapat menjadi seorang dokter yang baik, Oke. ya, seorang dokter yang bagus, Oke. dokter yang memberikan empati untuk pasien ya. Nah, dari MMI itu sepertinya pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Baik dok. Ada pertanyaan yang klinis tentang bagaimana cara menghadapi kondisi pasien yang sedang dilema gitu ya, atau ada pasien yang sedang sakit berat, bagaimana cara menghadapi keluarganya, Oh. kemudian bagaimana bersikap dengan teman-teman sejawat dokter yang lain. Paham, ya. paham, Nah, paham. sepertinya ini semua berhubungan dengan klinis, berhubungan dengan bagaimana cara, bagaimana mahasiswa itu, calon mahasiswa itu dapat menjadi dokter yang baik. Baik, Dok. Jadi dari itu kita mulai mengarahkan Ivana untuk bagaimana menghadapi Pasien. interview itu. Oke, interview Nah, itu. salah satunya yaitu dengan shadowing. Apa tuh dok? Shadowing dok. Nah, shadowing itu adalah mendampingi dokter yang sedang bertugas menghadapi pasien langsung, berhadapi dengan keluarga pasien, dengan teman sejawat. Ya. Jadi Ivana itu lebih sering ikut sama mamanya, Dokter Sani. dokter penyakit dalam. Ya, ada juga ikut dengan saya, dokter anak ya. Kalau Baik, dokter baik. anak mungkin lebih ringan-ringan ya. Oh. Banyak pasien anak-anak, Betul, yang betul, banyak betul. imunisasi, Oh, ya, oke, bagaimana oke. bicara dengan orang tuanya. Kalau pasien dokter Sani kan banyak yang Macam-macam dok ya. macam-macam. Benar. Ya. Nggak takut tuh dok. Ivana, mami, kok serem banget. Sebenarnya kita nggak gitu dok. Atau gimana dok? Waktu ikut ya, kalau pasien penyakit dalam kebanyakan orang tua atau yang sakit kanker gitu kan. Oke, lanjut, Dok, lanjut, Jadi Dok. dia shadow itu seperti koas. Iya. Jadi mereka seperti membayangi dokternya, mereka di belakang mendengar, melihat cara kita bicara dengan pasiennya, cara kita menanyakan keluhannya bagaimana, komunikasi. Bagaimana kita menggali data lebih banyak dari Pasien. sehingga kita bisa menentukan penyakitnya, diagnosanya dan terapinya apa. Di situ Oh, dia paham. saya cuma melihat aja dari YouTube tentang MMI. Benar. Dan di sana ada kriteria harus shadowing. Jadi Betul. saya berpikir, waduh ini coba ikut saya lah dalam waktu 2 hari ini. Dua kita hari. shadowing, 2 hari ya shadowing. Kemudian setelah 2 hari saya nanya, Ivana gimana hasilnya? Dia bilang, ya bagus, saya sekarang sudah tahu bagaimana
kenapa saya mau jadi dokter itu saya udah tahu. Oh gitu. Emang sebelumnya belum tahu dok? Sebelumnya kan kita ajarin. Oh, kemarin diajarin. Ini dia sudah merasakan langsung. Oh, Dia I merasakan langsung. see. Rupanya begini, rupanya cara mami menerangkan ke keluarga Pasien, itu ke keluarga. Dengan cara yang sederhana saja, biar lebih gampang dimengerti oleh mereka. Kemudian mereka yang sakit itu, mereka itu kan bisa dibawa ketawa, mereka harus dibawa ketawa, dibawa senang. Kemudian mereka harus cepat sembuh. Gitu. Benar. Jadi itulah tujuan saya mau jadi dokter. Oh, Jadi waktu pas di paham. wawancara MMI ada ditanya kenapa kamu mau jadi dokter. Wah, luar Jadi biasa. dia ngomongnya itu jadi lebih nyata begitu Benar, dibandingkan benar. kita ajarin. Benar. Jadi dia bisa lebih merasakan. Karena praktek langsungnya dok ya. Iya. Dan itu kepake banget dong pas wawancara itu. Menurut Pakai banget, kepake pakai sih. banget. Ya, kami kan sebelum shadowing kami ada coba latihan ya untuk wawancara ya. Nah, kami tanya kenapa kamu mau jadi dokter, kenapa harus di UI gitu ya. Setelah shadowing, sebelum shadowing dan setelah shadowing itu jawabannya beda. Oh, Ya, Percaya dirinya. setelah shadowing dia menjawabnya lebih percaya diri, lebih lancar. Paham, Karena mungkin ada paham. bayangannya ya. ngerti. Ini kayaknya yang nilai plus nih dok ya dari shadowing itu ya, yang nggak didapat di tempat lain. Karena banyak orang tua itu kan backgroundnya bukan dokter kan dok. Iya. Jadi dia KO-nya itu pas diwawancara dok. Iya, karena emang nggak dapet ininya kan. Iya, oke. Terus selain latihan yang tadi shadowing, apalagi dok yang dipersiapkan dok? Ini dari dedinya. Oh ya, saya juga mempelajari tentang saya dapat data-data ya dari internet ya. Jadi bagaimana posisi duduk ya. Oh, itu informasi diperhatiin juga tuh, Dok, ya? bicara. Iya, kami praktekkan juga Zoom ya. Jadi dia buka laptop, saya orang tuanya dia buka laptop di kamar, kami buka laptop di bawah ya. Oh gitu, dokter dampingin. Kemudian kami tanya, kemudian kami rekam ya. Kami tanya, dia menjawab ya. Setelah selesai semua, nanti kita suruh Ivana turun. Ya, kita buka lagi rekamannya. Oh Kita gitu. lihat, dia lihat sendiri postur tubuhnya bagaimana, matanya melihat kemana ya. Jadi ya dari situ mendapatkan pelan-pelan makin lama makin bagus. Oke. Awalnya dia matanya entah lihat kemana-mana, rambutnya ditarik. Iya, rambutnya sering gini-gini dok. Dia sering gini banget nih dok, benar-benar. Nah, ya akhirnya dia dapat satu trik ya. Pada setelah beberapa lama kita kan ulang-ulang terus. Terakhir kok jadi bagus ya, dia melihat ke pantes. kamera, kemudian postur tubuhnya bagus, menjelaskan dengan baik ya. Saya bilang kok bisa? Ternyata ya ada triksnya juga. Ternyata dia main ada finger Apa, Dok? fidgeting itu ya. Ada seperti gasing gitu yang bisa diputar. Iya, tahu. Nah, jadi dia putar-putar tangannya di bawah. Oh gitu. Dan ternyata dengan itu saja Lumayan ya, ngebantu, Dok. Jadi bagus sekali. Oh, baru tahu nih, Dok. Ya, jadi prinsipnya kalau kita nggak latihan, Benar-benar. nggak latihan langsung, itu mungkin akan susah. Nggak bisa spontan ya dok ya. Bisa. Iya. Benar. Harus benar-benar dipersiapkan. Dia sampai nangis beberapa kali loh. Gara-gara apa, Dok? Diajarin dia wawancara. Ya karena cukup melelahkan. Oh. Kita ulang-ulang terus. Oh, ngerti. Kita bilang itu matamu lihat kemana, ulang gitu. Oh, Terus itu postur tubuhmu kenapa membungkuk, ulang. Gitu. Baik. Ulang terus. Baik. Terus dari wawancarin dok, yang Ivana mengeluhkan paling sulit apa dok? Kan pasti ceritakan dok. Wawancara. Ada nggak dok? Iya pas wawancara di bagian mana dok? Bagian mana ya? Iya. Pertanyaannya MMI-nya ada 6 pertanyaan. Oke. Satu yang general interview, yang 5 lagi ya ada yang komunikasi, yang tentang writing. Oke. Writing sih dia nggak masalah, cuma Oke. waktunya memang mepet katanya. Berapa menit dok waktu dok Ah, writing? Cuma 5 menit. 5 Menulis menit. 100 kata. 100 kata. Dalam Oke. bahasa Inggris, cuma 5 menit melihat gambar. Menulis dalam waktu 100 kata. Dalam Ngerti. Tapi dia memang sangat pintar menulis. Iya, Karena oke. pintar menulis, dia bacanya juga cepet. Iya benar. Jadi buat dia sih sebenarnya gak ada masalah sih buat dia. Benar. Buat masalah buat Ivana itu yang semua ditanyakan dia bisa jawab. Kami tahu dia bisa jawab, cuma Betul. kami khawatirnya cara menjawabnya Oh. dan posisi tubuhnya, pencahayaannya. Kami bilang begini, Ivana, kita tahu kau pintar, tapi kalau kamu ngomongnya terlalu cepat atau ngomongmu tidak jelas, betapa pintermu pun kamu nggak bisa karena yang mewawancara kamu nggak akan ngerti Benar. kamu ngomong apa. Jadi Benar. mending kamu ngomong pelan-pelan, singkat, padat, jelas. Ah, Gitu. paham. Jadi nggak usah gitu kan. Nanti kalau
susah-susah kali orang juga gak ngerti kan gak Bener, akan sama aja pernah jawab bohong. kan. Benar, Nah, benar, 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 benar. Kalau menurut dia wawancaranya gampang sekali, seperti di UGM juga gampang sekali. Sebenarnya, cuman bahasa Indonesia kan dok, ada bahasa Indonesia. Itu problemnya. Oke. Baik. Closing nih dok dari Ahmad nih dok. Dokter bisa nggak memberikan baik dokter Lesmana maupun dokter Sani pesan nih kepada orang tua atau siswa yang ingin anaknya lolos FKKKI UI itu sedini mungkin mempersiapkan apa biar seperti Ivana lolos. Terus siapa dulu nih dok? Dokter Lesmana atau dokter Sani dulu nih dok? Dokter Lesmana dulu. Oke, dokter Lesmana mungkin bisa lihat ke kamera dok. Silakan dok. Oh ya, baik. Ya, untuk lulus dalam ujian SIMAK KKI UI ini sangat-sangat berat sekali, ya. Dan itu perlu persiapan yang matang dari awal, dan perlu mendapatkan bantuan dari orang-orang yang tepat. Ya. Dari pengalaman saya kebetulan kami sangat bersyukur, kami berbahagia bahwa anak kami Ivana telah mendapatkan apa yang dia idam-idamkan, ya, yaitu FK UI, dan kami sangat bersyukur menemukan bimbingan belajar yang tepat buat Ivana, ya, sehingga dapat membimbingnya melewati masa-masa ujian yang sangat-sangat sulit ini. Baik dok. Ya, baik ujian Tulis maupun wawancara. Hari malam sebelum wawancara itu dihubungi sama Kak Ahmad loh. Ya, disuruh Kak Ahmad masih memberikan masukan-masukan apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara menjawab pada saat ujian wawancara itu, ya. Jadi dibimbing sampai berhasil, ya. Jadi dari sini saya mudah-mudahan orang tua dan calon mahasiswa yang lain dapat mendapatkan manfaat dengan mengikuti bimbingan belajar. Oke. Kalau dari dokter Sani nih, terakhir nih dok. Kan dokter yang mengikuti perjalanan Ivana nih. Menurut dokter, bimbel bertahap itu recommended nggak sih dok buat anak-anak yang mau masuk FK? Recommended sekali. Iya, kenapa dok? Karena ya seperti yang dibilang Kak Ahmad, bahwasanya yang diajarkan itu soal-soalnya yang spesifik. Jadi kita gak ada waktu untuk belajar sesuatu yang kemungkinan tidak akan keluar soalnya. Benar. Kak Ahmad itu ngerti poinnya itu bahwasanya di KKI UI itu rupanya yang diujikan cuma 4 materi, yaitu cuma fisika, kimia, matematika dan biologi. Sementara bimbel lain kemungkinan nggak tahu. Dan yang poin ketiga bahwasanya ini yang diujikan dalam bahasa Inggris semua. Benar. Kan KKI ini kan agak eksklusif. Jadi kita mau cari bocoran soal mau nyari ini nggak segampang itu. Betul. Setengah mati pun nggak ada. Nggak ada dok. Tapi begitu ngomong sama Kak Ahmad langsung tahu gini loh yang diujikan ini. Jadi yang akan kita ajarkan ini. Kita fokusnya ke sini. Wah, ini udah tepat. Ini anak saya sudah tepat dibimbing oleh Kak Ahmad. Gitu. Dan ternyata memang seperti yang kita perhitungkan dan seperti yang kami harapkan, dia bisa lulus SIMAK KKI UI yang terkenal sangat susah. Betul sekali, benar. Kami sangat berterima kasih kepada Kak Ahmad. Baik dok, sama-sama dok. Sangat banyak dibantu. Karena ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata uang atau biarpun mahal gitu, tidak bisa. Baik, jadi dong. memang ini sesuatu yang sangat worth it. Oke, baik. Dan buat orang tua mungkin ini kalau mau memilih bimbel itu memang harus sangat hati-hati. Kita nggak bisa sembarang memasukkan anak kita ke bimbel. Ini harus benar-benar yakin dulu ini bimbelnya tujuannya ini kemana. Gitu. Jangan salah karena ini masa depan anak kita. Iya sih, benar sih. Nggak lulus itu dia mau tunggu tahun depan. Waduh, udah beda. Benar. Baik dok. Terus Oke. kami merekomendasikan ke semua teman-temannya loh. Siapa? Ivana. Bimbel pertapa ini. Ivana. Iya. Oh, dokter Sani. Iya, Kemarin Sani. tuh Faki datang dok. Iya, dari teman sejawat Semua. kami. Oh, Iya. alah. Jadi kami bilang ini ke Kak Ahmad
Terus saya bilang, waduh kok telat kali ngomong. Nah itu namanya gak jodoh. Oke. Ya benar-benar. Berarti tahun 2023 kemungkinan dari Medan datang ke sini semua ya dok ya? Kalau ada yang nanya Oh, saya, iya. semua yang nanya saya akan saya arahkan ke sini. Luar biasa. Nah, karena tujuannya jelas, apa yang mau dicapai itu jelas. Itu yang paling penting buat saya. baik, Dok. Ya bukan gak jelasnya bingung. Kita maunya seperti Pak Ahmad bilang, saya janjinya begini, anak ini akan diajarin gini-gini dan tujuannya begini ya. Udah, dan semuanya tercapai. Oh, oke. Baik. Menarik sekali ya. Oke. Ini mungkin itu aja sih dok yang ingin Ahmad tanyakan sih dok. Ya. Terima kasih dok atas waktunya dok ya. Iya, Terima iya. kasih. Untuk video menarik lainnya, baik orang tua maupun siswa bisa mengunjungi ke channel Teman Bertapa. Terima kasih atas perhatiannya. Kak Aye akhiri. Sampai jumpa. Bye bye. Dokter lihat di situ dok, kamera tengah dok. Bye. Bye.